Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rosaria dengan NPM 2023025002. Di sini saya akan membahas mengenai desain penelitian korelasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi, jenis desain, karakteristik, masalah etika potensial, langkah-langkah, dan evaluasi pada desain penelitian korelasional. Baik, pada pembahasan pertama yaitu definisi desain penelitian korelasional. Definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Creswell. Menurut Creswell, tahun 2008, penelitian desain korelasional adalah penelitian yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memprediksi skor dan menjelaskan hubungan antar variabel. Lalu menurut Baharudin tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel tidak seperti pada penelitian eksperimen. Lalu menurut Macmillan dan Schumacher pada tahun 2009 menyatakan bahwa adanya hubungan dan tingkat variabel pada penelitian korelasi penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu menurut Guy tahun 2008 menyebutkan bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto, karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Dari definisi menurut para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa desain penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk memprediksi skor dan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel tersebut. Lalu, menurut Baharudin, secara khusus tujuan penelitian korelasional itu ada tiga. Yang pertama, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Setelah sudah diketahui ada hubungan, tujuan selanjutnya yaitu untuk melihat tingkat keseratan hubungan antara variabel, lalu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Kemudian, kapan kita menggunakan desain penelitian korelasi? Ketika kita ingin meneliti hubungan dua atau lebih variabel untuk melihat mereka apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak. Lalu ketika kita ingin mengetahui dan menerapkan pengetahuan statistik berdasarkan perhitungan statistik korelasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis desain korelasional. Jenis desain korelasional ini ada dua, yaitu jenis desain penelitian penjelas dan desain penelitian prediksi. Pada pembahasan yang pertama yaitu jenis desain penjelas. Jenis desain penjelas di sini yaitu desain korelasional di mana peneliti ingin mengetahui sejauh mana dua variabel atau lebih saling bervariasi atau perubahan variabel terjadi karena perubahan variabel yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, desain penelitian penjelas ini dalam jurnal dapat kita identifikasi, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu para peneliti menghubungkan dua variabel atau lebih pada peneliti itu akan melaporkan uji statistiknya dan menyebutkan penggunaan beberapa variabel dalam jurnal. Pembaca di sini dapat menemukan variabel-variabel ini secara spesifik yang disebutkan dalam tujuan, rumusan masalah, atau tabel yang melaporkan prosedur statistik. Kemudian yang kedua, para peneliti mengumpulkan data pada satu titik waktu. Bukti untuk prosedur ini akan ditemukan dalam administrasi instrumen dalam satu periode bagi siswa. Nah, yang ketiga, peneliti menganalisis semua peserta sebagai satu kelompok. Dibanding dengan penelitian eksperimen yang melibatkan banyak kelompok atau kondisi perlakuan, peneliti
mengumpulkan skor hanya dari satu kelompok dan tidak membagi kelompok ke dalam kategori. Tidak seperti penelitian eksperimen, semua tingkat informasi dari kelompok digunakan. Lalu ciri yang keempat, peneliti memperoleh setidaknya 2 skor untuk setiap individu dalam satu kelompok untuk setiap variabel. Dalam pembahasan metode, peneliti korelasional akan menyebutkan berapa skor yang dikumpulkan dari masing-masing peserta. Misalnya, penelitian tentang keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, maka akan ada 2 skor yang akan dikumpulkan, yaitu skor untuk keterampilan berpikir kritis dan skor pemecahan masalah untuk setiap individu. Lalu yang kelima, peneliti melaporkan penggunaan uji statistik korelasi atau perluasannya dalam analisis data. Inilah ciri dasar dari jenis penelitian ini. Sebagai tambahan, peneliti memasukkan laporan tentang kekuatan dan arah korelasi tes untuk memberikan informasi tambahan. Lalu yang keenam atau yang terakhir, peneliti membuat interpretasi atau menarik kesimpulan dari uji statistik. Penting untuk dicatat bahwa kesimpulan tidak menentukan kemungkinan sebab akibat atau kesimpulan kausal karena peneliti hanya dapat menggunakan kontrol statistik daripada kontrol yang lebih ketat untuk mengubah kondisi secara fisik. Nah, kemudian jenis desain penelitian yang kedua yaitu desain penelitian prediksi. Desain penelitian prediksi yaitu desain korelasional di mana peneliti berusaha mengantisipasi hasil dengan menggunakan variabel tertentu sebagai prediktor. Tujuannya untuk mengidentifikasi variabel yang akan memprediksi hasil atau kriteria. Nah, di sini juga pada desain penelitian prediksi juga ada ciri-cirinya pada yang dapat diidentifikasi pada jurnal, yaitu yang pertama, penulis biasanya memasukkan kata prediksi dalam judul. Mungkin juga ada dalam pernyataan tujuan atau pernyataan penelitian. Lalu yang kedua, para peneliti biasanya mengukur variabel prediktor pada satu titik waktu dan variabel kriteria pada titik waktu yang berikutnya. Oleh karena itu, kita harus memeriksa sebuah penelitian untuk menentukan apakah para peneliti membangun dimensi waktu ke dalam desain. Lalu yang ketiga, penulis meramalkan atau memprediksi kinerja pada masa depan atau selanjutnya. Mereka biasanya menyatakan maksud ini dalam pernyataan tujuan atau dalam pernyataan penelitian. Kemudian, karakteristik pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik penelitian korelasional. Karakteristik kunci desain korelasional ini ada 3, yaitu tampilan skor yang terdiri dari diagram sebar dan matriks, kemudian asosiasi atau hubungan antara skor terdiri dari 3 arah, bentuk, dan kekuatan. Lalu yang ketiga, analisis variabel ganda ada 2, yaitu korelasi parsial dan regresi berganda. Kita masuk ke yang tampilan skor terlebih dahulu. Tampilan skor ada diagram sebar dan matriks ya. Yang pertama kita bahas adalah yang diagram sebar. Nah, pada diagram sebar ini peneliti memplotkan skor antara 2 variabel pada grafik untuk memberikan gambaran visual dari bentuk skor. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi jenis hubungan di antara variabel dan menemukan skor ekstrim. Yang terpenting, plot ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang bentuk hubungan, apakah skornya linier mengikuti garis lurus atau lengkung mengikuti bentuk U. Ini juga menunjukkan arah hubungan, misalkan skor naik dan skor yang lainnya naik juga, dan tingkat hubungan, apakah hubungannya sempurna dengan koefisien korelasinya 1 atau kurang dari sempurna. Nah, sebuah plot membantu menilai hubungan antara 2 skor atau untuk partisipan atau untuk objek penelitiannya. Sebuah plot atau diagram sebar adalah gambar yang ditampilkan pada grafik dua set skor untuk peserta. Skor ini biasanya diidentifikasikan sebagai X dan Y, dengan X nilai yang direpresentasikan pada sumbu horizontal dan Y nilai yang direpresentasikan pada sumbu vertikal. Satu titik menunjukkan di mana skor X dan skor Y berpotongan untuk satu individu.
Berikut ini ada tabel ya, di sini ada gambar. Ini adalah gambar diagram sebar. Nah, dari diagram itu dapat kita ketahui bahwa variabel jam penggunaan internet itu diplotkan pada sumbu X ya, ke sumbu horizontal, lalu variabel depresi diplotkan pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Kemudian setiap siswa dalam penelitian ini memiliki 2 skor, satu untuk jam penggunaan internet per minggu dan satu untuk depresi. Kemudian tanda titik di situ, tanda titik yang di sini ya, itu menunjukkan skor untuk setiap individu tentang depresi dan jam penggunaan internet setiap minggu. Ada 10 skor kalau dilihat. Ada 10 skor pada grafik, satu untuk setiap peserta dalam studi. Kemudian yang kedua masih di tampilan skor, yaitu matriks korelasi atau correlation matrix. Nah, matriks korelasi ini menyajikan tampilan visual dari koefisien korelasi untuk semua variabel dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini mencantumkan semua variabel pada baris horizontal dan kolom vertikal di tabel. Nah, berikut ini adalah contoh dari tampilan skornya. Kemudian, kriteria yang karakteristik yang kedua yaitu asosiasi hubungan antar skor. Nah, asosiasi tadi kan ada 3 ya, ada arah asosiasi, kemudian ada bentuk dan ada kekuatan. Nah, yang dibahas yang pertama yaitu arah asosiasi atau arah hubungan. Nah, di sini arahnya ada 2, ada korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, korelasi positif ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi sama dengan 1, titik-titik bergerak ke arah yang sama, yaitu ketika X meningkat, demikian juga Y-nya juga meningkat, atau jika X-nya menurun, begitu juga Y-nya juga menurun. Nah, kemudian dalam yang kedua, korelasi negatif itu ditunjukkan dengan koefisien korelasinya yang negatif juga, titik-titik bergerak ke arah yang berlawanan. Yaitu ketika X-nya meningkat, Y-nya menurun. Ketika X-nya menurun, Y-nya meningkat. Nah, jika pada satu variabel tidak berhubungan dengan pola apapun pada variabel lain, maka tidak ada asosiasi yang linier. Kemudian, yang kedua yaitu bentuk asosiasi hubungan. Nah, ini adalah bentuk asosiasi hubungan, ada 5 ya. Pada dasarnya bentuk asosiasi ini dibagi menjadi 2, hubungan linier dan hubungan non-linier atau hubungan tidak berkorelasi. Nah, yang digambar A sama gambar B itu merupakan hubungan linier, di mana pada gambar bagian A itu menggambarkan hubungan linier positif dari skor, di mana skor rendah atau tinggi pada suatu variabel berhubungan dengan skor rendah atau tinggi pada variabel yang kedua. Kemudian pada yang gambar B itu menggambarkan hubungan linier negatif dari hasilnya, di mana skor rendah pada satu variabel berhubungan dengan skor tinggi pada variabel lainnya. Kemudian hubungan yang tidak berkorelasi dan non-linier itu pada gambar C sampai E. Nah, pada gambar C itu hubungan tidak berkorelasi. Dalam situasi ini, variabel tidak bergantung satu sama lain. Skor tertentu pada satu variabel tidak memprediksi atau memberitahukan kita informasi apapun tentang skor yang mungkin pada variabel lain. Lalu pada yang gambar C dan gambar D itu merupakan distribusi lengkung atau hubungan yang non-linier. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hubungannya berbentuk U ya dalam skor. Kemudian ini menunjukkan peningkatan pada yang gambar D. Di situ ada peningkatan, kemudian datar, kemudian menurun. Nah,
pada variabel Y, pada variabel di sumbu Y dengan peningkatan nilai-nilai variabel di sumbu X. Kemudian pada yang gambar E bisa dilihat di sini menunjukkan penurunan, turun, kemudian datar, lalu meningkat. Peningkatan variabel di sumbu Y dengan meningkatnya nilai-nilai variabel di sumbu X. Kemudian, koefisien korelasi juga berguna untuk mendeskripsikan dan mengukur hubungan antara dua variabel jika keterkaitannya linier. Kalau koefisien korelasi untuk data non-linier dan untuk jenis data yang lain diukur pada skala kategorikal, urutan peringkat menggunakan koefisien Spearman-Rho atau RS. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kekuatan asosiasi atau kekuatan hubungan. Nah, derajat asosiasi berarti bahwa hubungan antara dua variabel atau kumpulan skor adalah koefisien korelasi negatif 1 hingga positif 1 dengan 0,0 menunjukkan tidak ada hubungan linier sama sekali. Nah, hubungan antara dua set skor ini mencerminkan apakah ada hubungan yang konsisten dan dapat diprediksi antara skor. Kemudian, peneliti korelasional menafsirkan besarnya korelasi dengan angka yang menunjukkan kekuatan dan tanda valensi yang menunjukkan arah positif 1 hingga negatif 1. Statistik memberikan ukuran besarnya hubungan antara dua variabel tersebut. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, banyak penelitian lebih memilih untuk mengkuadratkan korelasi dengan menggunakan nilai yang dihasilkan untuk mengukur kekuatan hubungan. Kemudian di sini ada ada standar atau panduan umum yang menunjukkan apakah ukuran koefisien memberikan informasi yang berarti tentang kekuatan asosiasi antar dua variabel atau tidak. Nah, panduan ini tersedia di Cohen dan Manion tahun 1994. Pertimbangannya yaitu pada 0,20 sampai 0,35, artinya hanya ada sedikit hubungan. Hubungan ini mungkin sedikit signifikan secara statistik untuk 100 atau lebih peserta. Ukuran koefisien ini mungkin berharga untuk mengeksplorasi interkoneksi variabel, tetapi nilainya kecil dalam suatu prediksi. Kemudian dari range 0,35 sampai 0,65, ketika korelasi di atas 0,35 mereka berguna korelasi ini berguna untuk prediksi yang terbatas. Mereka prediksi ini adalah nilai khas yang digunakan untuk mengidentifikasi keanggotaan variabel dalam prosedur statistik analisis faktor. Kemudian range 0,66 sampai 0,85, ketika korelasi termasuk kisaran ini, prediksi yang baik dapat dihasilkan dari satu variabel ke variabel yang lain. Koefisien dalam kisaran ini akan dianggap sangat baik. Kemudian ketika koefisien korelasinya 0,6 ke atas. Nah, korelasi dalam kisaran ini biasanya dicapai untuk studi validitas konstruk atau uji reliabilitas tes ulang. Bahkan peneliti ingin korelasi uji reliabilitas dan validitasnya setinggi ini. Ketika dua atau lebih variabel terikat, korelasi setinggi ini jarang tercapai, dan jika dihasilkan maka dua variabel sebenarnya mengukur sifat dasar yang sama dan mungkin harus digabungkan dalam analisis data. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu analisis variabel ganda. Analisis variabel ganda ini tadi ada dua jenis ya, ada korelasi parsial dan ada regresi berganda. Nah, pada korelasi parsial, jenis variabel dalam banyak situasi penelitian terdapat 3 atau 4 variabel sebagai prediktor hasil. Jenis variabel yang disebut variabel mediasi atau
Fanning berdiri di antara variabel independen dan dependen dan mempengaruhi keduanya. Nah, variabel ini berbeda dari variabel kontrol yang mempengaruhi hasil dalam eksperimen. Menggunakan korelasi parsial untuk menentukan jumlah varians yang dijelaskan oleh variabel intervening baik dalam variabel independen maupun dependen. Nah, di sini ini ada tabelnya ya. Di sini ada di sini dari gambar ini yang menunjukkan korelasi bivariat atau dua variabel di sisi yang sebelah kiri dan analisis korelasi parsial atau tiga variabel di sisi yang kanan. Nah, kita asumsikan bahwa seorang peneliti melakukan penelitian yang menghubungkan waktu tugas dengan prestasi belajar untuk anak sekolah menengah. Setelah mengumpulkan skor, peneliti menghitung koefisien korelasi dan dengan hasil ternyata 0,50. Nah, dari gambar itu menunjukkan hubungan ini serta R kuadrat atau proporsi varian bersama antara dua variabel. Namun situasinya lebih rumit. Ternyata motivasi siswa, variabel ketiga juga dapat mempengaruhi waktu siswa dan mengerjakan tugas serta prestasi mereka di kelas. Peneliti mengidentifikasi variabel ketiga ini berdasarkan tinjauan pustaka dan studi tentang teori-teori masa lalu yang telah menunjukkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi prestasi siswa. Dalam perancangan, motivasi perlu dihilangkan agar hubungan antara waktu tugas dan prestasi bisa lebih jelas ditentukan. Analisis statistik korelasi parsial digunakan untuk menghilangkan varian bersama dalam waktu tugas dan pencapaian berdasarkan motivasi. Nah, perhitungan matematis untuk koefisien ini terdapat pada buku statistik. Kemudian yang kedua yaitu regresi berganda. Nah, peneliti korelasi berganda menggunakan statistik korelasi untuk memprediksi skor yang dihasilkan untuk melihat apakah pengaruh beberapa variabel terhadap suatu hasil. Peneliti menggunakan analisis regresi. Garis regresi adalah garis yang paling cocok untuk semua titik skor pada grafik. Garis ini paling dekat dengan semua titik pada plot dan dihitung dengan menggambarkan garis yang meminimalkan jarak kuadrat titik dari garis. Nah, ini gambarnya. Di sini bisa dilihat ini ada garis lurus yaitu garis regresinya ya. Dari gambar ini menunjukkan hubungan antara jam penggunaan internet ya. Di sini hours of internet use per week. Kemudian ada depression score-nya juga. Di situ menunjukkan dari tabel itu kita bisa lihat bahwa hubungan antara jam penggunaan internet per minggu dan skor depresi untuk siswa menengah itu bisa dilihat lebih detail tentang garis regresi lebih detail tentang garis regresinya. Nah, perhitungan garis ini memiliki nilai untuk memprediksi skor pada hasil, yaitu pada depresinya dengan pengetahuan tentang prediktor, yaitu jam penggunaan internet per minggu. Berdasarkan rumus matematika, peneliti dapat menghitung dengan persamaan berikut ini. Y prediksi, B dikali X plus A, di mana Y itu adalah skor prediksi dan X itu adalah skor aktual jumlah jam penggunaan internet yang pada sumbu X ya. Kemudian B-nya itu kemiringan garis regresi disebut koefisien regresi tidak standar. Kemudian A itu adalah intercept atau konstanta nilai prediksi Y skor depresi ketika X sama dengan 0. Nah, misalkan nih ada peneliti mengharapkan individu
yang menggunakan internet 14 jam per minggu mengalami depresi dengan skor 41. Skor ini dapat diperkirakan dengan menggambarkan garis vertikal dari skor untuk variabel sumbu X sampai ke garis regresi dengan regresi dan ke variabel sumbu Y. Alternatifnya dengan menggunakan rumus regresi. Jadi A-nya itu adalah 6, B-nya adalah 2,5 dan X-nya adalah 14. Maka Y-nya ada prediksinya 2,5 kali 14 tambah 6 sama dengan 41. Kemudian analisis variabel berganda yang kedua yaitu korelasi berganda. Nah, pertimbangan situasi yang lebih rumit di mana beberapa variabel dependen dapat digabungkan untuk berkorelasi dengan variabel tak bebas. Nah, regresi berganda atau korelasi ganda adalah prosedur statistik untuk menguji hubungan gabungan beberapa variabel dependen dengan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam regresi, variasi variabel dependen dijelaskan oleh varians dari setiap variabel independen serta efek gabungan dari semua variabel dependen atau proporsi varian variabel dependen. Proporsi varian kriteria dijelaskan oleh semua prediktor yang ditunjukkan oleh R kuadrat. Persamaannya yaitu Y prediksi B1 kali X1, B2 kali X2 plus A, di mana Y-nya adalah nilai prediksi, B1-nya adalah konstanta untuk kemiringan X, B2 untuk X2, dan A-nya itu adalah titik potong. Misalkan asumsikan gradien untuk B1-nya 0,24, B2-nya 0,19, dan titik potongnya 10,77. Persamaan prediksi untuk dua variabel independen adalah Y prediksi sama dengan 0,24 dikali X1 ditambah 0,19 dikali X2 ditambah 10,77. Nah, jika kita ingin memprediksi skor individu pada sebuah kuis, misalkan dari waktu ke waktu, tugas yaitu pada X1 dan prestasi sebelumnya X2, peneliti akan mengganti skor mereka pada dua ukuran ini ke dalam rumus. Asumsikan bahwa waktu tugas adalah 10 dan pencapaian sebelumnya adalah 70. Skor prediksi dari kombinasi dua variabel independen ini adalah Y prediksi sama dengan 0,24 kali 10 ditambah 0,19 kali 70 ditambah 10,77. Maka kemudian pada pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang keempat, potensial masalah etis pada penelitian korelasional. Biasanya isu-isu etis dalam melakukan riset korelasional, isu-isu etisnya muncul dalam banyak tahapan proses penelitian korelasional, misalkan dalam pengumpulan data. Etika berhubungan dengan ukuran sampel yang memadai, kurangnya kontrol, dan penyertaan sebanyak mungkin prediktor. Dalam analisis data, peneliti membutuhkan pernyataan temuan yang lengkap dengan memasukkan ukuran efek dan penggunaan statistik yang sesuai. Dalam pencatatan dan penyajian studi, penulisan harus mencakup pernyataan tentang hubungan daripada sebab akibat, kesediaan untuk berbagi data, dan penerbitan di outlet ilmiah. Kemudian pembahasan selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan penelitian korelasi. Langkah-langkah ini yang pertama, menentukan apakah
studi korelasi terbaik mengatasi masalah penelitian. Nah, sebuah studi korelasi digunakan ketika ada kebutuhan untuk mempelajari masalah yang membutuhkan identifikasi arah dan tingkat hubungan antara dua set skor. Ini berguna untuk mengidentifikasi jenis hubungannya, menjelaskan hubungan kompleks dari berbagai faktor yang menjelaskan hasil dan memprediksi hasil dari satu atau lebih prediktor. Nah, penelitian korelasional tidak membuktikan suatu hubungan, sebaliknya ini menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang langkah kedua yaitu identifikasi individu untuk diteliti. Idealnya kita harus secara acak memilih individu. Langkah yang kedua yaitu identifikasi individu untuk diteliti. Idealnya kita harus secara acak memilih individu untuk menggeneralisasikan hasil pada populasi dan meminta izin untuk mengumpulkan data dari otoritas yang bertanggung jawab, dari dewan, dari guru atau dari kepala sekolah. Nah, grup harus memiliki ukuran yang memadai untuk menggunakan statistik korelasional seperti jumlahnya 30. Ukuran yang lebih besar berkontribusi pada varian kesalahan dengan sedikit klaim terwakilkan yang lebih baik. Kemudian langkah ketiga yaitu identifikasi dua atau lebih ukuran untuk setiap individu dalam studi. Karena ide dasar penelitian korelasional adalah membandingkan partisipan dalam kelompok tunggal pada kedua karakteristik atau lebih, ukuran variabel dalam pertanyaan penelitian perlu diidentifikasi. Misalkan penelusuran literatur dari studi sebelumnya, dan instrumen yang mengukur variabel perlu diidentifikasi. Idealnya instrumen ini harus memiliki validasi dan reliabilitas yang terbukti. Kita bisa mendapatkan izin dari penerbit atau penulis untuk menggunakan instrumen. Biasanya satu variabel diukur pada setiap instrumen, tetapi satu instrumen mungkin berisi kedua variabel yang dikorelasikan dalam penelitian. Kemudian langkah yang keempat yaitu kumpulkan data dan pantau potensi ancamannya. Langkah selanjutnya setelah langkah ketiga yaitu mengolah instrumen dan mengumpulkan setidaknya 2 set data dari setiap individu. Desain penelitian sebenarnya cukup sederhana sebagai presentasi visual. 2 skor data dikumpulkan untuk masing-masing individu sehingga diperoleh skor dari masing-masing orang dalam penelitian. Situasi ini berlaku untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau untuk memprediksi hasil tunggal dari variabel prediktor tunggal. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis data dan mewakili hasil. Tujuan dari penelitian korelasional ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih kan tadi. Nah, peneliti itu mencari pola tanggapan dan menggunakan prosedur statistik untuk menentukan kekuatan hubungan serta arahnya. Hubungan yang signifikan secara statistik jika ditemukan tidak menyiratkan sebab akibat, tetapi hanya hubungan antara variabel. Prosedur yang lebih ketat seperti yang digunakan pada penelitian eksperimen dapat memberikan kontrol yang lebih baik daripada yang digunakan dalam studi korelasional. Kemudian langkah yang selanjutnya atau langkah yang terakhir menafsirkan hasilnya. Langkah terakhir dalam melakukan studi penelitian korelasional ini adalah menafsirkan makna dari hasil. Hal ini memerlukan pembahasan tentang besaran dan arah hasil dalam
penelitian korelasional, mempertimbangkan dampak variabel intervening dalam penelitian korelasi parsial, menafsirkan bobot regresi variabel dalam analisis regresi, dan mengembangkan dalam persamaan prediksi untuk digunakan dalam studi prediksi. Dalam semua langkah ini, perhatian keseluruhan adalah apakah data Anda mendukung teori, hipotesis, atau pertanyaan. Selanjutnya, peneliti mempertimbangkan apakah hasil tersebut mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi temuan dari penelitian lain. Juga refleksi dibuat tentang apakah beberapa ancaman yang dibahas di atas mungkin lebih berkontribusi pada koefisien yang salah dan langkah-langkah yang mungkin diambil oleh peneliti di masa mendatang untuk mengatasi masalah ini. Kemudian evaluasi pada studi korelasi. Bagaimana kita mengevaluasi studi korelasi? Untuk mengevaluasi dan menilai kualitas suatu penelitian korelasional yang baik, penulis mempertimbangkan yang pertama ukuran sampel yang memadai untuk pengujian hipotesis, tampilan hasil korelasional dalam matriks dan grafik, interpretasi tentang arah dan besarnya hubungan antara dua atau lebih variabel, kemudian penilaian besarnya hubungan berdasarkan koefisien determinasi nilai P, ukuran efek atau ukuran koefisiennya. Lalu pilihan statistik yang sesuai untuk analisis, identifikasi variabel prediktor dan kriteria. Jika model visual dari hubungan tersebut dikembangkan, peneliti menunjukkan arah yang diharapkan dari hubungan antar variabel atau arah prediksi berdasarkan data yang diamati. Kemudian yang terakhir, identifikasi yang jelas dari prosedur statistik. Baik, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya mengenai desain penelitian korelasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.